Assalamualaikum, ketemu lagi di kelas Matematika Kusuka. Kali ini aku akan coba jelasin ke kalian cara mengerjakan soal tentang program linier. Program linier itu biasanya bentuk soalnya itu soal cerita tentang nilai maksimum atau nilai minimum. Kebanyakan sih biasanya soalnya itu tentukan keuntungan maksimum dari bla 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 kayak gitu. Jadi di sini coba aku jelasin ya, semoga kalian bisa memahami karena ini soalnya pendek tapi jawabannya panjang banget. Coba ya simak terus ya. Semoga bisa membantu kalian. Selamat belajar. Suatu tempat parkir luasnya 300 meter persegi. Tempat parkir itu hanya mampu memuat maksimum 24 kendaraan. Sebuah mobil yang parkir memerlukan tempat parkir rata-rata seluas 10 meter persegi dan untuk bus rata-rata seluas 20 meter persegi. Biaya parkir untuk mobil adalah Rp1.000 per jam dan untuk bus adalah Rp3.000 per jam. Jika dalam 1 jam tempat parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, maka uang parkir maksimum yang diperoleh tempat parkir itu selama 1 jam adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, simak baik-baik ya, karena ini langkahnya panjang sampai baliknya nanti. Langkah yang pertama, kita harus menuliskan soal cerita ini ke dalam model matematika. Model matematika, kalau aku sih pakai bantuan tabel untuk memudahkan menuliskan ke dalam model matematika. Untuk menuliskan tabelnya, di situ kan kendaraannya ada 2 jenis, yaitu mobil dan bus. Aku tulis di sini mobil dan di sini bus. Yang dibandingkan di situ adalah luas tempat parkir sama jumlah kendaraan. Berarti tak tulis di sini luas tempat. Yang kedua, banyaknya kendaraan. Nah, untuk luas tempat parkirnya di sini mobil itu seluas 10 meter persegi. Kemudian kalau untuk busnya adalah 20 meter persegi. Dan di sini ada yang namanya kapasitas maksimum. Kapasitas maksimum tak tulis di sini kapasitas deh ya. Kapasitas. Untuk luas tempat parkirnya di sini kapasitasnya 300 meter persegi. Kemudian untuk banyaknya banyaknya kendaraan yang bisa ditampung di tempat parkir itu di sini maksimum 24. Lah, maksimumnya 24. Kita kan belum tahu masing-masing ini mobil dan busnya ada berapa yang ada di situ. Jadi kita tulis aja di sini X sama Y. Jadi kita misalkan mobil itu X dan busnya itu adalah Y. Nah, dari sini bisa kita ubah menjadi model matematika. Yang ini pertidaksamaan pertama, yang ini yang kedua. Untuk yang pertidaksamaan pertama itu bisa kita tuliskan 10X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 300. Kenapa kok lebih kecil atau sama dengan 300? Karena 300 ini adalah luas parkirannya itu 300. Jadi gak mungkin melebihi itu. Jadi kita harus menuliskannya lebih kecil atau sama dengan. Udah, ini maksimum 300. Di sini bisa disederhanakan lah. Kita sederhanakan ini masing-masing dibagi 10. 10X dibagi 10 adalah 1X atau X saja. 20Y dibagi 10 itu 2Y. 300 dibagi 10 adalah 30. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua kita lihat dari banyaknya kendaraan. Di sini berarti kita bisa tuliskan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 24. Sama seperti yang tadi, ini juga lebih kecil sama dengan karena maksimum yang bisa ditampung itu adalah 24 kendaraan, tidak bisa lebih, tapi bisa kurang. Nah, jadi kita tuliskan juga lebih kecil atau sama dengan 24. Nah, untuk yang hubungannya dengan uang parkir maksimum tadi, berarti ada biaya parkirnya. Ini kita masukkan ke fungsi kendala. Nah, di sini
Aku tuliskan di sini FK. Untuk fungsi kendalanya di sini adalah untuk mobil adalah Rp1.000, berarti 1000X. Kemudian untuk busnya adalah Rp3.000 ditambah 3000Y. Fungsi kendala ini nanti kita gunakan untuk menghitung uang parkir maksimum nanti di belakang. Jadi kita sekarang mau mengotak-atik yang dua pertidaksamaan ini, yang ini dan yang itu. Itu tadi langkah 1 model matematikanya udah ketemu. Langkah yang kedua sekarang. Langkah yang kedua ini kita menggambar grafiknya. Jadi untuk mempermudah mengerjakannya kita pakai grafik. Sebelum menggambar grafik, dua pertidaksamaan ini tadi kita anggap dulu sementara sebagai persamaan. Untuk yang pertama, yang ini X ditambah 2Y sama dengan 30. Nah gini, untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti kita ambil X-nya sama dengan 0. Ini kita masukkan ke persamaannya. X ditambah 2Y sama dengan 30. X-nya kita ganti 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 30. 2Y sama dengan 30. Y-nya ketemu 15. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,15. Nah yang kedua, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang kita masukkan 0. X ditambah 2Y sama dengan 30. X ditambah 2 kali Y-nya diganti 0 sama dengan 30. 2 kali 0 adalah 0. X ditambah 0 tetap X sama dengan 30. Jadi di sini ketemu titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 30,0. Ini untuk yang persamaan pertama sudah ketemu. Sekarang untuk persamaan yang kedua, X ditambah Y sama dengan 24. Nah, jadi lebih kecil atau sama dengannya ini sementara kita ganti dulu sama dengan untuk mempermudah. Sama seperti yang pertama ini tadi, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti masukkan X-nya sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 24. X-nya kita ganti 0 sama dengan 24. 0 ditambah Y tetap Y sama dengan 24. Jadi ketemu titik potongnya adalah 0,24. Berikutnya untuk Y-nya sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 24. Ya, Y-nya diganti 0. X ditambah 0 adalah X, ketemu 24. Jadi titik potongnya ketemu 24,0. Nah, yang persamaan pertama sudah ketemu titik potongnya, persamaan kedua sudah ketemu titik potongnya. Sekarang kita gambar grafiknya. Ya, mencelek gak apa-apa wis. Ini adalah sumbu X. Maaf. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini 0. Nah, ini kita pakai perkiraan aja. Untuk yang persamaan pertama, ini titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,15. Tak anggap 15 itu di sini. Terus titik potong terhadap sumbu X-nya 30,0. 30 tak anggap di sini. Nah, dari dua titik ini kita hubungkan. Anggap aja lurus ya. Gak pakai penggaris ini. Nah, kemudian untuk yang persamaan kedua, titik potongnya adalah 0,24. 24 tak anggap di sini. 24,0 titik potong terhadap sumbu X. 24 ini tak anggap di sini. Nah, dari dua titik ini kita hubungkan juga. Nah, karena kedua pertidaksamaan ini sama-sama lebih kecil atau sama dengan, berarti ini yang diarsirkan yang di bawah. Kalau bingung, nantilah kapan-kapan tak buatkan khusus video tentang cara menggambar grafik persamaan gitu ya. Jadi ini sementara di sini tak lanjut aja.
Karena sama-sama lebih kecil, berarti yang diarsir adalah yang bawah. Nah, irisan dari arsiran dari dua grafik ini berarti ketemu di sini. Nah, karena daerah penyelesaiannya ada di situ, berarti di situ ada 4 titik pojokan, ada 0,0, 24,0, 0,15 dan titik potong dari dua grafik itu. Aku lupa namanya titik kritis kayaknya di sini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan titik potongnya ini? Kalau aku biasanya pakai cara eliminasi dan substitusi. Nah, di sini tak tulis langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menentukan titik potong atau tak singkat tadi tipot, menentukan titik potongnya. Yang pertama tadi kita tulis persamaannya adalah X plus 2Y sama dengan 30. Yang kedua X ditambah Y sama dengan 24. Karena di sini sudah ada yang koefisiennya sama, yaitu di sini 1X dan 1X, langsung aja ini bisa dieliminasi X-nya. X dikurangi X adalah 0, 2Y dikurangi Y adalah Y. 30 dikurangi 24, 6. Ketemu Y-nya sama dengan 6. Kemudian Y-nya ini disubstitusikan ke salah satu persamaan ini. Saran saya sih pilih persamaan yang paling simpel. Jadi di sini pilihnya yang X ditambah Y sama dengan 24. Tak tulis di sebelah sini ya. X ditambah Y sama dengan 24. Tapi misalnya kalian mau milih yang atas, nggak apa-apa. Di sini ketemu tadi Y-nya sama dengan 6. Jadi Y-nya kita ganti 6. X-nya tetap dulu. Nah, jadi X sama dengan 24 dikurangi 6. 24 dikurangi 6 itu 18. Jadi di sini ketemu titik potongnya adalah 18,6. Jangan lupa X dulu baru Y. 18,6. Kita tulis di sini 18,6. Nah, dari keempat titik ini tadi kita masukkan ke fungsi kendala yang pertama ini tadi. Nah, itu tujuannya kita mau menghitung uang parkir maksimum. Jadi dibandingkan hasil dari perhitungan keempat titik ini. Nah, ini tak tulis di sini langkah keempat, menentukan nilai maksimum gitu ya. Menentukan nilai maksimum. Nah, untuk yang pertama aku pilih dulu yang titik ini, titik 0,0. 0,0 ini kita masukkan ke ini. 1000X ditambah 3000Y. X tadi adalah yang depan, yang belakang ini adalah Y. Jadi 1000 kali 0 ditambah 3000 kali 0. Ini ketemu 0, yang ini juga 0, hasilnya adalah 0. Karena ini tidak ada yang parkir, jadi uang parkirnya 0. Untuk titik yang kedua, aku pilih yang 24,0. 24,0 sama seperti itu tadi, yang depan itu X, yang belakang itu Y. 1000X ditambah 3000Y sama dengan 1000 kali X-nya diganti 24, 3000 kali Y-nya diganti 0. 1000 kali 24 itu 24.000. 3000 kali 0, 0. Jadi hasilnya adalah 24.000. Yang ketiga ini kita pilih yang 18,6. Ini nggak harus urut sih ya, kalian mau ngitung dari mana dulu nggak apa-apa. 1000X ditambah 3000Y sama seperti tadi, X-nya yang depan 1000 kali 18 ditambah 3000 kali Y-nya adalah 6. 18.000 ditambah yang ini juga 18.000. Nah, 18.000 ditambah 18.000 hasilnya adalah 36.000. Ini adalah dari titik yang 18,6.
Nah, untuk titik yang terakhir adalah 0,15. Kita lanjut dibaliknya. 0,15. Tadi fungsi kendalanya adalah 1000x ditambah 3000y. X-nya kita masukkan 0. 1000 kali 0 ditambah y-nya adalah 15. 3000 kali 15. 1000 kali 0 adalah 0. 3000 kali 15 45.000. Yang hasilnya adalah 45.000. Nah, yang ditanyakan tadi kan di sini uang parkir maksimum. Karena maksimum berarti kan yang paling besar. Di antara 0, 24.000, 36.000, dan yang terakhir itu jadi 45.000. Yang paling besar nilainya adalah yang 45.000. Jadi uang parkir maksimum yang didapatkan adalah 45.000. Jangan lupa ditulis kesimpulannya. Jadi uang parkir maksimum adalah 45.000 rupiah. Nah, bagaimana caranya supaya uang parkirnya bisa maksimum 45.000 rupiah ini? Kita lihat dari sini 0,15. Tadi kan X-nya itu mobil, yang depan ini mobil, yang Y atau yang belakang ini adalah bus. Jadi uang parkir maksimum sebesar 45.000 rupiah itu bisa didapatkan kalau di situ yang parkir adalah 15 bus tanpa mobil, seperti itu. Sekian penjelasannya. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang program linier. Gimana, panjang bukan caranya? Kalau masih belum paham, silakan kalian ulangi lagi video ini mulai dari awal, ya. Seperti biasanya, kalau ada soal-soal yang mau kalian tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bakalan aku bahas di kelas-kelas selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum.